kegiatannya ya. Jadi memang kita harus banyak untuk menjaga kesehatan ya, kita olahraga ya. Jadi saya tuh senang berolahraga supaya santai gitu ya. Terus jalan-jalan gitu ya. Jadi itu rasanya bisa supaya kita lebih santai, lebih rileks lagi. Jadi rasanya baterai seperti di-charge lagi gitu. Itu yang bikin kita semangat gitu. Jadi kalau olahraga ditanya olahraga apa? Ya saya yang sederhana aja deh. Ya yang nggak perlu mahal begitu ya. Apa sih? Yaitu jalan santai. Karena itu sekaligus kita ya menghirup udara segar, terus rasanya lihat pemandangan itu menghilangkan kebosanan deh dari rutinitas di kantor. Waduh, kalau ditanya traveling ini, saya tuh senang di mana saja ya, di yang lokal di Indonesia ya, maupun juga ke beberapa negara gitu ya. Nah kalau ditanya traveling di dalam negeri ya, saya tuh senang loh. Saya tuh masa muda dulu tuh kebetulan keluarga saya, ayah saya tuh senang traveling, mengajak anak-anaknya ini naik mobil gitu. Jadi kita tuh bisa dari Jakarta, kita tuh pergi sampai ke Bali gitu ya, ke Jawa Timur, ke Bali. Kebetulan saya tuh keluarga ini berasal dari Malang, Jawa Timur gitu. Kita pergi naik mobil. Nah mungkin kebiasaan-kebiasaan itu yang terbawa gitu ya, sehingga saya sering dengan keluarga, kebetulan saya sudah punya anak, sudah punya cucu ya begitu, kita pergi sama-sama, kita dengan traveling dengan keluarga, dengan naik mobil atau kendaraan transportasi yang lainnya, dengan kereta untuk ke berbagai tempat ke Bali dan tempat-tempat lain. Nah yang kedua juga sambil tugas sambil traveling tuh, kalau saya menganggapnya begitu, jadi dianggap santai begitu ya. Misalnya tugas di Indonesia saja ya, kita pergi katakan ke Medan gitu ya, sekaligus nih traveling, kita anggap aja itu traveling ya. Ketika kita sedang rapat, katakan begitu, kita rapat, begitu istirahat pagi kita kan olahraga tuh, sekarang kita jalan-jalan, terus kuliner deh sekalian ya, apa sih yang ada di sana. Misalnya di Medan itu banyak seafood, banyak durian ya, kita nikmati durian ya. Kalau keluar negeri juga begitu, ternyata banyak loh tugas-tugas kita yang kaitannya dengan tugas kantor lah, organisasi gitu ya. Ya kayak terakhir itu saya dapat tugas ke Bangkok, ada pertemuan Siero terkait dengan penyusunan action plan ya untuk negara-negara Asia untuk kesehatan gigi dan mulut. Senang ya ketemu teman-teman dan ternyata kita bisa menikmati. Saya nikmati sebagai traveling itu, jadi jangan beban tiap kali selalu berpikir untuk rapat begitu, tapi kita nikmati aja, kita olahraga sekalian traveling lah, kuliner itu udah. Kalau saya tuh selalu ini, mungkin karena bawaan kali ya Pak ya, kan tiap orang berbeda-beda ya. Kalau saya tuh menikmati, katakan dapat makanan yang enak gitu, ketemu durian ya, atau apapun makanan yang pedas-pedas, yang suka asinan, saya tuh makan tapi nggak berani banyak gitu, selalu bisa mengukur diri gitu. Karena kalau nggak kita yang ngerem sendiri Pak, waduh, kolesterolnya bisa meningkat dan lain-lainnya. Jadi kayaknya kita harus kembali kepada kesadaran sendiri. Cukuplah kalau orang Jawa tuh mengatakan tombok kangen begitu ya. Kepingin ketemu satu makanan disukai tapi nggak berlebihan gitu. Jangan semua gitu. Itu saya pikir salah satu tips ya untuk kita bisa tetap menjaga kesehatan kita kayak gitu. Tapi memang orang-orang suka mengatakan bahwa ibu nih makan tuh dijaga gitu ya, sehingga bisa tetap artinya proporsional gitu. Mungkin itu secara nggak langsung ya Pak ya, karena kita membiasakan diri kalau makan nggak berlebihan gitu ya. Jadi secukupnya lah ya, kan sesuai sunnah Nabi ya. Makan dan berhenti sebelum kenyang gitu ya. Ya, kalau quality time dengan keluarga itu begitu pulang ya sampai di rumah, tentu kita banyak
banyak ngobrol lah ya, sekali kita quality time, kita nonton film bareng-bareng gitu. Atau kita waktu olahraga hari santai itu minggu tuh selalu kita punya rencana untuk makan bersama di luar gitu. Nah itu bagus banget untuk quality time ya, kita bisa ketemu keluarga gitu, bisa ngobrol jadinya ya. Kalau saya itu karena udah punya cucu ya, terus terang ya, justru sekarang tuh lebih kepada cucu loh gitu. Jadi senang begitu menikmati kalau mereka ngajak, ayo yuk kita pergi gitu. Saya selalu coba membaur kesenangannya apa sih cucu gitu, coba berusaha mendekati apa sih trennya anak-anak gitu, anak-anak sekarang gitu. Itu rasanya sedikit waktunya tapi quality time-nya tuh sedikit tapi itu kena banget. Kalau dukungan dari keluarga, terutama suami itu karena sejak awal kita berumah tangga, menikah, artinya kan memang dia sudah tahu ya, kita sama-sama punya profesi masing-masing dan dia sudah tahu bahwa kalau saya kuliah dokter gigi, selesai dokter gigi pasti akan berkarir gitu. Dan tentu saja dia sangat mensupport, karena kalau istrinya juga bekerja mungkin lebih baik untuk keluarga ya, memperkuat untuk keluarga dan juga rasanya sayang ya kita sekolah cukup lama tapi tidak dimanfaatkan untuk masyarakat terutama ya, jadi sangat mendukung. Kemudian anak saya juga demikian ya. Memang awal-awal karena waktu kecil tuh kita agak sulit ya untuk membagi waktu, tapi dengan perjalanan waktu ya sampai sekarang sampai selesai juga mereka sangat mendukung Pak Heri ya. Dan itu diterapkan oleh anak saya sekarang. Anak saya sekarang akhirnya berumah tangga, dia mencontoh sama-sama berkarir dan ternyata memang ya dia memakai pola keluarga, ternyata ya alhamdulillah baik-baik saja. Kalau karir tuh mesti komitmen disepakati bersama dari awal pernikahan ya, sehingga sama-sama tahu bahwa dua-duanya tuh kalau bisa karir itu bisa berjalan, tetapi rumah tangga juga berjalan. Memang nggak mudah, tapi rasanya kalau dijalanin ya asal tidak satu berlebihan, seimbang lah. Kalau seimbang itu rasanya aman-aman saja. Nah, kalau saat praktek dokter gigi, memang itu sudah lama sekali ya, karena saya begitu masuk di manajemen, terus terang memang agak sulit ya. Sulit itu begini, kalau zaman sekarang tidak praktek mandiri ya, banyak yang berkelompok klinik itu lebih bagus ya, lebih enak gitu. Kalau dulu modelnya sendiri-sendiri nih zaman saya ya. Sehingga kita sulit sekali, saya itu membagi waktu antara tugas di kantor dengan praktek sore gitu. Kadang-kadang karena double ini kita prakteknya sore, pagi di manajemen gitu, dan manajemen ini ternyata banyak keluar kota, sehingga tentu saja banyak pasien yang kecewa kan, waktunya dia harus praktek nggak bisa. Akhirnya itu pengalaman yang saya susah juga ya. Saya senang sekali ya kita praktek ya, rasanya tuh kan ini kita betul menerapkan ilmu kita segala macam dan seterusnya. Saya punya pasien waktu itu pengalamannya cukup banyak ya, yang rutin begitu datang begitu ya. Tapi begitu saya sulit membagi waktu, saya pakai mulai dengan membuka hari-hari tertentu yang dulu 1 minggu menjadi 3 hari gitu. Lama-lama sampai dengan perjanjian. Itu sedih Pak, begitu. Terus terang itu pengalaman yang saya rasa aduh, ya itulah karir yang harus dipilih ya, seperti itu ya. Saya kadang-kadang membandingkan dengan teman saya yang sesama yang memang dia klinisi penuh praktek begitu ya. Dan dia sampai sekarang kalau posisi saya lihat, senang sekali dia benar-benar mendalami serius sampai menjadi spesialis begitu ya. Tapi itu pilihan ya, sama-sama menyenangkan. Tapi yang saya lihat seperti itu ya. Kalau dari praktek pada umumnya sih nggak ada kesulitan ya sama praktek, hanya yang menjadi masalah waktu membagi waktu itu. Kalau dalam berpraktek sendiri sih nggak masalah lah, pada umumnya sama semua. PPT saya kebetulan waktu itu dapat waktu itu kan belum terlalu banyak ya,
saya dapat di Jakarta Utara, di Jakarta Utara. Jakarta Utara tuh di mana Tanjung Priok sana itu, betul. Jadi saya di tempatnya nelayan tuh di mana Marunda. Jadi sampai di pojok sana. Dan saya ingat itu menarik sekali ya, ketika kita praktek begitu kan banyak, kita selalu pulang tuh dibawain itu sayuran, ikan. Nah itu benar menyenangkan loh, benar-benar. Itu lebih berkesan begitu ya. Ya, terus saya pernah di Bandung, di Jawa Barat, kemudian kembali ke Jakarta. Kalau saya melihat begini ya, sama ya, mahasiswa dulu sama sekarang tuh sama ya, artinya saya dulu mengikuti pendidikan, kalau zaman dulu lebih lama lagi pendidikan itu ya, pendidikan kedokteran gizi itu lama ya. Kemudian kita lulus tuh boleh dikatakan kita nggak tahu nih mau kemana gitu, skemnya nih, karir kita mau kemana ya. Kalau dulu lebih mudah, begitu lulus dokter itu rasanya nggak ada pilihan, harus ikut namanya PTT, wajib kan dulu. Dan jangan lupa ketika kita PTT itu langsung kita diangkat menjadi ASN, PNS. Betul, kita mendapat SK dan kita langsung ditempatkan, beberapa pilihan di mana ditempatkan ya. Jadi karir kita tuh kalau bisa dilihat zamannya saya, semua itu masuk menjadi PNS, begitu aman. Dan positifnya adalah tidak ada fasilitas pelayanan kesehatan, apakah itu puskesmas, rumah sakit yang tidak ada tenaga sejenis dokter gigi, begitu bisa minimal lah, dilulus langsung tempatkan, karena wajib gitu. Nah seperti itu. Nah kalau sekarang banyak pilihan, mereka lulus, mereka bisa berkarir sebagai PNS, atau mereka mau swasta, atau mereka mau meneruskan menjadi spesialisasi langsung, atau hal lainnya, atau di pemerintahan mengambil manajemen. Nah kalau saya selalu memberi pandangan kepada adik-adik nih yang junior ini, selalu saya mengatakan bahwa kalau lulus ya seorang dokter gigi itu, kalau saya memberi tantangan ya, peluang kepada mereka, boleh jalankanlah profesionalisme sebagai dokter gigi secara profesi tadi ya, profesional, harus benar-benar menjaga etik, profesionalisme dengan baik, sesuai dengan kaidah-kaidah yang ada. Nah kemudian jangan lupa skop kita itu tidak berhenti di sana. Jadi pengalaman saya itu lama menjadi dokter gigi ya, sampai sekarang saya sudah pensiun ya. Artinya ternyata peluangnya tuh banyak loh, dokter gigi tidak hanya di profesi klinisi tapi bisa di manajemen ya. Kita bisa masuk, seperti saya ini lama berada di Kementerian Kesehatan sampai bisa menduduki posisi-posisi yang cukup baik begitu ya. Artinya itu menunjukkan bahwa dokter gigi itu bisa loh ke segala aspek gitu. Kemudian kita lihat dokter gigi yang mengambil bidang yang lainnya itu banyak sekali ya. Jadi itu, nah bahkan kalau dia ada di manajemen, katakan di rumah sakit, bahkan sampai direktur utama ya, itu menunjukkan bahwa profesi dokter gigi itu tidak hanya klinisi tapi dia bisa ke manajemen. Itu suatu contoh saja, sehingga mudah-mudahan adik-adik ini terus mengembangkan talentanya, tidak cukup berhenti di profesi dia sebagai klinisi dokter gigi tapi bisa ke manajemen, itu luar biasa. Ya, jadi mungkin adik-adik ini jangan lihat di kota saja gitu ya. Ayo semangat, karena dulu semangat untuk PTT kan kita pergi ke daerah. Ayo sekarang semangat untuk mau pergi ke menerapkan, berkontribusi, berbagi ilmu, berbagi pelayanan ini kepada masyarakat di daerah terpencil, perbatasan kepulauan. Ya minimal rasa sosial kita aja jangan lupa tetap. Profesi kedokteran gigi adalah profesi yang banyak kepada segi sosial. Jadi bagaimana kita bersosialisasi, memberikan kepada masyarakat, tidak harus memikirkan selalu materi begitu ya. Jadi pergilah, jangan lulus langsung selesai minta di perkotaan begitu. Coba pergilah mengabdi ke tempat-tempat daerah terpencil, perbatasan kepulauan, karena itu sangat membuat jiwa kita juga lebih kaya ya dengan pengalaman gitu ya.